Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, penonton Nilai Matin Channel, kali ini kami akan memberikan tips and trick bagaimana sih mempersiapkan diri untuk mengikuti tes micro teaching, khususnya formasi dosen. Nah, baik, izin kami untuk share screen terlebih dahulu. Oke, baik, di sini tes micro teaching biasanya dilakukan untuk formasi dosen, bisa juga dia lowongan kerja yang diberikan oleh instansi terkait, bisa juga formasi dosen yang ada pada tes CPNS yang sedang booming sekarang, yang sedang diikuti sekarang. Ya, setelah seleksi administrasi biasanya ada namanya wawancara dan micro teaching atau SKB misalnya, seleksi kompetensi bidang. Ya. Kalau misalnya dosen berarti dia micro teaching, tes mengajar. Walaupun dia belum mengajar sama sekali, makanya perhatikan materi ini. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian mengetahui informasi video terbaru. Oke, apa sih yang harus kalian persiapkan? Pertama, laptop dan pointer itu menjadi wajib di era saat ini, karena sistem pembelajaran sekarang tidak hanya berpaku kepada menulis di papan tulis saja, tetapi juga harus diselingi dengan adanya kecanggihan teknologi, peran teknologi, yakni laptop dan pointer. Walaupun di lapangan tidak digunakan, tapi kalian persiapkan saja. Kemudian baju juga harus rapi, karena kesan pertama orang melihat seseorang dari penampilan terlebih dahulu, ya, karena dari mata turun ke hati kata orang itu. Nah, makanya itu sebagai dosen wajib menggunakan baju yang disetrika, baju kemeja, kemudian dimasukkan pakai dasi, kemudian pakai celana kain dan pakai sepatu pantofel. Rambut jangan lupa rapi juga, pakai minyak wangi dan pakai minyak rambut sebagai nilai tambah bagi kalian semua. Kemudian materi sesuai dengan formasi dosen. Kalau misalnya dosen membutuhkan yang dosen perbankan, berarti kalian harus mempersiapkan materi berkaitan dengan perbankan. Kalau misalnya formasi dosen membutuhkan yang dosen manajemen, berarti kalian harus menyiapkan materi manajemen. Begitupun sebaliknya. Kemudian juga yang paling penting di sini, karena biasanya kalau tes kadang tidak sesuai dengan jadwal, karena terkendala sedemikian banyak hal, kita wajib sarapan terlebih dahulu agar fisik kita kuat, agar mental kita juga kuat. Nah, baru yang kena baru mental. Kita persiapkan mental kita. Kita buang rasa malu kita latih percaya diri kita. Baru setelah siap itu barulah kita kuasai panggung. Walaupun di sana yang sedang mengetes kalian itu pimpinan sekelas rektor sekalipun, kalau kita sudah pede, sudah siap fisik dan mental kita, sudah langsung dihabiskan saja. Baru yang ke-8 yakni eksekusi. Bagaimana sih cara mengeksekusinya? Langsung kita lihat di slide berikut. Nah, pertama untuk eksekusi di sini ya. Oke, coba kita lihat lagi. Untuk eksekusi di sini pastikan kalau wajib mengucapkan salam baik di pembuka dan penutup. Karena kita sebagai umat muslim wajib mengucapkan salam. Jika kalian non muslim, cukup sampaikan ucapan selamat pagi, siang, atau sebagainya macamnya. Karena itu salah satunya untuk membuka. Kalau tidak dibuka, itu berkurang nanti nilai poin kalian. Yang kedua, absen mahasiswa itu penting. Karena posisi kita itu sedang mengajar. Ya, absen mahasiswa bebas, 5 orang aja nggak apa-apa, bas, terserah namanya itu. Kemudian selanjutnya ini harus mereview materi kita. Posisi kita itu mengajar pada pertemuan keempat, berarti materi pertemuan ketiga sudah harus kita singgung, walaupun sedikit-sedikit tidak masalah. Kemudian yang kelima, anggap penguji sebagai mahasiswa. Kalau misalnya rektor ada di situ, posisikan dia sebagai mahasiswa. Itu untuk melatih rasa kepercayaan diri kalian. Kalau misalnya memposisikan dia sebagai penguji, pasti kan akan gugup pasti. Maka di sini perlunya mental yang kuat.
Kemudian juga 6, adakan sesi tanya jawab. Setelah materi sudah disampaikan, sesi tanya jawab untuk melihat respon mereka. Apakah mereka sudah paham atas materi yang kita sampaikan, apakah tidak sama sekali. Makanya perlu namanya sistem pembelajaran diskusi, bukan hanya sistem ceramah, tapi juga diskusi di sini. Karena mereka tuh mayoritas mahasiswa, bukan siswa lagi yang harus kita suapi sama persatu, tapi kita gali kritis mereka terhadap fenomena-fenomena yang ada. Kemudian juga rasa percaya diri dan suara yang lantang. Kenapa harus lantang? Karena kita tidak tahu posisi kita mengajar itu pada saat kapan. Kadang-kala pagi benar pukul 7 masih semangat, sudah sarapan, masih konsentrasi. Tapi kalau misalnya kita berada pada suatu titik kita mengajar di siang hari atau siang bolong, gimana coba? Kalau kita lemes, ya mereka juga pasti akan lemes. Kalau kita kuat, mondar-mandir, kita menguasai panggung, mereka juga akan segan sama kita. Kemudian yang terakhir, wajib yang namanya di sini, ya, ucapkan salam, baik pembuka dan penutup. Nah itu kira-kira berkaitan dengan tips dan trik. Jangan lupa gali terus potensi kalian, skill berbicara kalian. Kalau misalnya kalian malu berbicara di depan umum, kalian harus belajar berbicara di depan cermin. Minimal kalian bisa melihat apa sih kurang kalian. Misalnya senyum, kurang senyum, senyum harus ramah. Jangan sampai kita tuh cemburut, orang yang melihat kita itu tidak empati lagi. Ya, kami kira cukup materi singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Sekian, wassalamualaikum.